Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Muharram, jamaah ta'lim, mobil khusus pada para pengurusnya Masjid Al-Muharram Kompleks Negari Cidadel Baru Kebayoran Lama yang insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Pada pagi ini Allah bangunkan kita, Allah tuntun langkah kaki kita menuju salah satu rumahnya yang Allah cintai insyaallah. Masjid yang kita cintai ini seperti biasa kita menapakkan kaki kita, mengumpulkan amal soleh kita, berharap mudah-mudahan nanti di yaumul hisab timbangan amal kebaikan kita akan jauh lebih besar, lebih berat daripada timbangan amal jahat kita. Sehingga mudah-mudahan Allah jadikan kita ashabul yamin, al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para jemaah sekalian yang berbahagia, tadabbur ayat kita pada pagi hari ini adalah tentang angin panas yang membakar, ya. Ini membahas surat Al-Baqarah ayat 266. Jadi para jemaah sekalian yang berbahagia, fenomena alam ya berupa bencana yang menghancurkan dan membinasakan itu kita saksikan di sekeliling kita. Ada yang bentuknya gempa bumi, ada yang bentuknya banjir, tanah longsor, dan termasuk salah satunya adalah angin panas yang dahsyat yang sampai membakar. Jadi para jemaah sekalian yang berbahagia, ini juga karena terkait dengan ada salah satu kota ya yang tertimpa dengan bencana tersebut, kita ingin melihat mengambil pelajaran berdasarkan perspektif ayat di dalam Al-Quran. Nah, para jemaah sekalian berbahagia, jadi fenomena angin panas yang membakar ini itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, berjamaah, yaitu yang menghancurkan sebuah negeri, sebuah kota itu disebutkan dalam beberapa ayat ya. Yang pertama, berjamaah, di surat Al-Baqarah ini ayat 266. Yang kedua disebutkan juga di dalam surat Al-Kahfi ya, mulai dari ayat berapa itu 32 dan sampai seterusnya ya. Lalu kemudian disebutkan juga di dalam surat Al-Qalam ya, dan juga di dalam surat Al-Haqq atau Al-Ma'arij itu ya, bahwasanya ada angin. Ternyata yang disebutkan dalam surat Al-Haqq atau Al-Ma'arij itu bukan angin panas, angin dingin pun ada ya, yang menghancurkan, yaitu yang disebut dengan rihan sarsaran ya. Wa amma a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Ya, adapun kaum 'Ad itu pernah ditimpa oleh angin yang dingin, bukan yang panas, dan menimpanya itu menghembusnya selama sab'ata layali wa thamaniyata ayyam, dihempas selama 7 malam 8 hari ya. Jadi berjamaah, ada beberapa ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan pagi ini kita ingin mengambil salah satunya, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 266 yang secara tegas menyebutkan i'sarun fihi nar,
yaitu sebuah angin yang kencang yang di dalamnya itu mengandung api, ya. Nah, ini para jemaah, kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anharu lahu fiha min kulli thamarat. Allah bertanya dengan nada supaya kita berpikir. Ayawaddu, apakah salah seorang di antara kamu menghendaki, menginginkan, ahadukum an takuna lahu jannah, maukah kamu, salah seorang di antara kamu memiliki surga, memiliki kebun, ya, dan itu min nakhil wa anab. Kebunnya adalah kebun kurma dan anggur, ya. Tajri min tahtihal anhar, di mana di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Ini ceritanya bukan di akhirat, ya, tapi di dunia. Mau nggak punya kebun kurma, kebun apa lagi, anggur, ya. Durian juga disebut itu, tapi ada asamarat, ya, buah-buahan yang lain mengandung apa namanya, termasuk di dalamnya adalah, ya, buah-buah yang lainnya. Sudah berlimpah dengan buah, ditambah airnya, sungainya mengalir. Itu para jamaah gambaran surga, tajri min tahtihal anhar. Lalu kemudian kamu dapatkan itu semua, kesenangan tersebut, tapi kemudian hingga wa asabahul kibar, akhirnya tiba-tiba dia sudah tua, tanpa terasa menikmati keindahan tersebut, sampailah dia di usia tua kibar, tua yang sudah renta, sudah jompo, sudah menjelang akhir kehidupannya. Tapi walahu dzurriyyatun du'afa, sementara dia memiliki dzurriyyah, anak cucu yang masih kecil, du'afa, lemah lagi. Kalau orang sudah tua ternyata anaknya masih kecil, orang hartanya banyak, kaya, gitu Pak, berjamaah, itu ada yang namanya khawatir, Pak. Ya, bukannya tenang, ya, hartanya banyak. Khawatirnya apa? Kalau dia meninggal, kalau dia wafat, maka hartanya akan diperebutkan karena anak-anak cucunya masih pada kecil-kecil, ya. Jadi para jemaah sekalian, dalam kondisi lemah dianya, kibar, tua, dalam kondisi lemah anak-anak cucunya, du'afa, tiba-tiba pada saat itu fa asabaha i'sarun fihi nar, tiba-tiba kebun tersebut ditimpa oleh angin, ya, fihi nar, yang di dalamnya itu mengandung api. Fahtarakat, maka terbakarlah itu kebun yang sudah dia miliki. Maka kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah ingin menjelaskan kepada kamu ayat-ayat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala agar kalian tatafakkarun, berpikir. Nah, ini para jemaah sekalian yang berbahaya. Kalau kita lihat ayat ini berbicara tentang apa sebenarnya para jemaah? Berbicara tentang perumpamaan. Ya, ayat ini sedang berbicara tentang konteksnya perumpamaan. Perumpamaan apa? Perumpamaan kesenangan kehidupan dunia. Jadi mengingat ayat ini, yang pertama kita lihat para jemaah, konteks pembahasannya adalah pembahasan tentang bentuk gambaran dari Allah SWT tentang kesenangan dunia. Yaitu apa sifatnya para jemaah? Bahwa kesenangan dunia itu sifatnya menipu, sifatnya melalaikan, dan sifatnya hanya sementara. Dan yang berikutnya para jemaah, ngumpulinnya itu boleh jadi butuh waktu, ya, meniti karirnya, sedikit demi sedikit dia kumpulkan uangnya, kemudian begitu sudah terkumpul, hancurnya sekejap, ya, hancurnya sekejap, bahkan tidak disangka, tidak diperkirakan sebelumnya. Tiba-tiba bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Qalam itu semalam saja, Pak Jemaah, semalam saja itu kebunnya dihancurkan, dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebentar sekali, Pak Jemaah.
Tentu apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kebun tersebut dengan mengirim api yang panas itu? Tentu para jamaah kalau kita lihat tafsirnya itu disebabkan karena kesalahan, disebabkan karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Apa itu? Kalau di dalam ayat ini surat Al-Baqarah konteksnya adalah orang-orang disebutkan dalam ayat ini adalah orang-orang yang mereka itu mengumpulkan uang, mengumpulkan harta, tapi tujuannya adalah untuk riya, untuk sombong, bukan untuk karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada uang yang dia sumbangkan, ada uang yang infakkan, tapi ternyata dia melakukan menyakiti orang yang dia berikan. Itu kita bisa lihat pada 2 ayat sebelumnya, berjemaah. Dia menyumbang, dia memberikan sedekah, dia berikan uangnya, tapi dia caci maki, dia sakiti orang yang dia berikan. Nah, ini para jemaah sekalian berbahagia. Kalau dalam surat Al-Qalam itu penyebabnya adalah karena dia lupa, para jemaah. Dia melupakan, dia bikin makar, dia melupakan orang-orang miskin. Yaitu dia membuat makar untuk memanen padinya itu. Setelah sudah menguning, dia mau panen, dia kumpul bareng-bareng. Gimana supaya orang miskin ini enggak pada minta sama kita? Gimana kalau kita besok pagi sekali sebelum orang-orang miskin itu keluar, kita sudah panen ini? Dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia bahwasanya ada kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Akhirnya apa? Ketika mereka tidur, maka dikirimlah angin yang membakar tersebut. Jadi ini perjamaah yang pertama bahwa ini adalah dalam rangka, kalau dalam 266 surat Al-Baqarah sedang memberikan sebuah perumpamaan kehidupan dunia, bahwa itu hanya sementara dan hancurnya sekejap, dan Allah hancurkan itu karena apa? Karena ada kesalahan dosa yang dilakukan oleh seseorang. Jadi tidak mungkin berjamaah ada bencana yang besar itu ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada sebab. Karena Allah mengatur semua alam ini dalam keadaan baik, dalam keadaan ihsan. Ya, kita cukup menjaga saja dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya semua takdir yang menimpa kita itu adalah baik semua. Tapi kemudian muncul sebuah bencana, kerusakan, itu adalah karena zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu penyebabnya yang mengundang adalah kerusakannya itu adalah karena tangan manusia. Jadi ulah-ulah manusia sehingga Allah timpakan itu kerusakan. Jadi Bapak Ibu para jemaah sekalian yang berbahagia, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa memberikan sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala juga berkuasa untuk mengambilnya. Nah, kemudian apa yang menarik untuk kita tadabburkan berikutnya para jemaah, bahwasanya ada sebuah bencana kejadian ya yang menimpa beberapa kaum, bukan satu kasus saja nih para jemaah. Kaum Ad itu anginnya angin dingin ya. Kaum yang Ashabul Jannah itu surat Al-Kahfi ya. Itu adalah karena sombong. Ada 2 orang bersaudara nih ya, 2 orang bersaudara punya kebun dua-duanya, cuma yang satu berlimpah ruah, lalu kemudian dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi zalim, dia sombong, dia dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Dalam keadaan bangga dia mengatakan bahwasanya kebunku ini akan mengekalkan aku, kebun ini tidak akan hancur ya, tidak akan habis berapa keturunan pun aku tidak akan bangkrut. Kalaupun hancur akan Allah berikan lagi gantinya. Sombong dia. Diingatkan oleh saudaranya, akafarta billadzi khalaqaka min turab, apakah engkau mau mengingkari Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dari tanah? Siapa kamu? Bukan siapa-siapa. Tapi diingatkan, dia tidak mau ingat, dia tidak mau menerima. Akhirnya Allah kirimkan pasukannya. Cuma tidak disebutkan dalam surat Al-Kahfi itu bentuknya angin, tapi disebutkan adalah
husbana minas sama, yaitu petir para jemaah. Ya, bentuknya adalah petir menghanguskan, menghancurkan kebun mereka. Nah, yang menarik para jemaah di dalam ayat yang turun di sini adalah Allah Subhanahu wa taala tujuannya menciptakan ini sebenarnya apa? Tujuannya adalah satu, agar kita mengambil pelajaran bahwa sudah terjadi sejarah yang mana dialami oleh umat-umat terdahulu yang ditimpa dengan kekuatan yang alam yang menghancurkan kekayaan yang mereka miliki dengan sekejap, para jemaah. Cuma para jemaah, di sisi lain ini adalah dilema kalau kita bahas ini, para jemaah. Kalau seandainya sebuah bencana itu menimpa kaum mukminin dengan menimpa orang-orang yang non-muslim, tentu pandangan kita berbeda, apa? Ada sentimen apa kita melihatnya, menilainya. Kalau yang menimpa kaum mukminin kita anggapnya apa? Wah, musibah itu. Kita empati, ya, kita simpati, ya. Kayak dulu musibah apa tuh? Tsunami di Aceh, Pak, ya. Itu kan Aceh, ya, di negeri kita, ya, negeri kaum muslimin mayoritas. Menimpa itu kita simpati. Tapi kalau sekarang menimpa adalah Amerika, orang banyakkan simpati atau mengutuk, Pak? Ya, kalau di Indonesia mungkin mengutuk, tapi kalau di Amerika mungkin sesama teman saudaranya mereka simpati. Maka para jamaah, kita tidak bisa berlepas diri dari subjektivitas. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyajikan kisah ini sebenarnya bukan untuk sibuk. Untuk sibuk itu siapa? Apakah itu azab ataukah itu mengutuk? Tapi yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah Allah sembunyikan. Allah menggunakan bahasa-bahasa hiasan, bahasa-bahasa umum, sehingga tidak disebutkan itu ashabul jannah, pemilik kebunnya itu namanya siapa. Cuma disebutkan dalam surat Al-Kahfi itu adalah rajulani, dua orang laki-laki yang bersaudara, yang berteman, ya, lalu kemudian yang satu zalim, tapi tidak disebutkan namanya siapa. Begitu juga inna balawnahum kama balawna ashabal jannah dalam surat Al-Qalam. Ya, lalu kemudian berjamaah di sini juga tidak disebutkan. Nah, bahkan di sini cuma sekedar adalah memberikan perumpamaan kesenangan kehidupan dunia. Jadi para jamaah sekalian yang berbahagia, disembunyikannya siapa ya aktor ya yang terkait dalam dalam kisah tersebut. Itu ada pelajaran apa? Agar kita sibuk mengambil pelajaran daripada kita malah mengutuk. Padahal Allah mengatakan darni wa man khalaqtu wahida. Kalau ada orang yang kafir, kalau ada orang yang kufur, kalau ada yang zalim sampai melampaui batas, Allah bilang biarkan, urusan aku itu. Anak aku yang menciptakannya sendirian. Wa man khalaqtu wahida. Tugas kita adalah dalam ayat ini sebutkan la'allakum tatafakkarun, agar kita berpikir, ya. Tidak disebutkan siapa ikonnya agar kita lebih mengambil pelajarannya daripada kita mengutuk. Ya, lalu kemudian di dalam surat Al-Qalam Allah Subhanahu wa taala mengatakan begitu sudah terjadi hancur, apa yang terjadi para jemaah? Bukan malah menyatakan mengutuk, saling menyalahkan. Cuma yang terjadi adalah saling menasihati. Ya talawamu. Lalu kemudian salah satu qala usatuhum, orang yang paling baik di antara mereka, yang sikap yang paling adil, yang paling bijak di pertengahan di antara mereka. Laula tusabbihun. Apa anda bilang? Kenapa anda kemarin tidak bertasbih kepada Allah? Kenapa anda lupa? Jadi itu yang keluar adalah bahasa nasihat pada jemaah. Al-Quran mengajarkannya agar kita mengambil pelajaran dan mengambil membahasnya bahasa tentang kebaikan. Jadi para jemaah sekalian berbahagia, walaupun itu hancur, yang menghancurkan bukan kita, Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau pasti itu Allah yang Maha mengetahui apa maksud dan tujuan yang sebenarnya. Jadi para jemaah sekalian yang berbahagia, itulah karakter umumnya bahasa ayat para jemaah. Kalau menyajikan sebuah ikon keburukan, tidak disebutkan orangnya, kecuali orang itu memang udah benar-benar melampaui batas para jemaah. Siapa contohnya? Kalau perorangan Allah sebut itu namanya Fir'aun. Meskipun itu adalah gelar, tapi Allah menyebutnya Fir'aun. Ya, siapa lagi? Qarun. Ya, siapa lagi? Abu Lahab, Haman. Ya, kemudian
kalau secara per kaum itu Allah sebut kaumnya, namanya kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, kaum Nuh. Jadi para jemaah sekalian yang berbahagia, kalau memang orang sesuatu itu sudah melampaui batas, baru disebutkan adalah namanya, itu ya, disebutkan orangnya. Agar apa? Agar jadi pelajaran buat kita agar tidak mengikuti jejak langkah mereka. Jadi para jemaah sekalian yang berbahagia, yang menjadi kesibukan kita adalah sekali lagi adalah bagaimana kita mengambil pelajaran darinya. Memang kita lihat para jemaah dalam perjalanan sejarah, kalau kita bilang bencana, memang bencana itu adalah sesuatu yang menghancurkan, namanya musibah itu adalah sesuatu yang menyakitkan ya. Tapi kita lihat para jemaah secara sejarah tidak ada terjadi memang satu peristiwa yang amat sangat dahsyat, melainkan ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Contoh kita lihat, kalau banjir para jemaah di kompleks ini banjir nggak Pak? Bagian sono. Itu mungkin banjir per lokal, per RT, per RW, per wilayah, itu biasa para jemaah. Ya, banjir di pinggir bantaran kali itu biasa. Tapi kalau banjirnya sampai dahsyat menggelapkan gunung, itu tidak biasa. Banjir biasa, tapi yang terjadi di kaum Nabi Nuh itu adalah sampai gunung kelelap gitu ya. Lalu kemudian yang terjadinya angin menimpa kaum Ad itu angin biasa, angin dingin di musim dingin. Di Makkah pun ada musim dingin, ada angin musim dingin yang meniup ya. Tapi kalau sampai membinasakan, menewaskan, itu sampai merata dalam satu kampung, satu kaum, maka itu adalah sesuatu yang dahsyat itu berjamaah. Ada campur tangan Allah di dalamnya. Bala itu mungkin biasa berjamaah, penyakit, wabah, penyakit. Tapi kalau sampai tidak bisa mengatasinya seperti yang terjadi di zaman Fir'aun, ya, di zaman Nabi Musa dengan Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala pernah menimpakan bala berjamaah. Apa itu bentuk balanya berjamaah? Ada tersebar di seluruh kota, seluruh daerah, wilayah itu di mana-mana ada banyak kutu berjamaah. Ya, kutu, apalagi belalang. Biasanya belalang itu adanya di kebun, ya, di pohon, di taman. Ini ada di kamar, ada di depan rumah, di ruang tamu ada kutu, ada dofadir, ada katak pada zaman. Tersebar di mana-mana, disemprot, di apa aja, nggak ada yang bisa pada zaman. Datang lagi. Kutu biasanya kalau kutu ada di rambut, ya ada kutu air, ada jadi kotoran. Ini di mana-mana ada kutu, ada darah di mana-mana. Sudah dibersihkan, nggak bisa pada zaman. Kalau sifatnya sampai melebihi batas, maka itu pasti ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka para jemaah sekalian yang berbahagia, melihat sebuah bencana yang sampai dahsyat itu, kita mengingat siapa yang maha kuasa di balik terjadinya peristiwa tersebut, membuat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita takut terhadap murka Allah Subhanahu wa taala. Jangan terkecoh, bukan malah akhirnya saling menikam, saling menuduh, ya, saling mencaci satu sama lainnya. Maka ambillah pelajaran. Itulah bijaknya Al-Qur'an. Itulah bijaknya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau ada kaumnya yang malah mensikapinya, kitanya yang salah, malah mensikapinya yang tidak pantas dengan sikap-sikap kita, maka itu Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari segala kekurangan. Para jemaah sekalian yang berbahagia, yang berikutnya para jemaah tadaburnya adalah bahwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 266 memang sedang menceritakan tentang kesenangan kehidupan dunia yang sementara. Di sana dibuat sebuah perumpamaan agar kita berpikir. Apa berpikirnya? Mau gak kamu punya kebun, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kebun kurma, kebun anggur, mengalir di bawahnya sungai-sungai, tapi habis itu hancur kamu, binasa. Karena ini ada sebuah perumpamaan yang sebenarnya sangat telak sekali, balaghahnya sangat telak sekali perjamaah. Ada sebuah pertanyaan, bapak-bapak mau nggak hari ini dikasih oleh seseorang harta,
ya. Nah, sebutlah yang kita inginkan butuhkan berapa? 10 miliar dikasih Pak. Mau nggak hari ini dikasih 10 miliar? Tapi cuma hari ini saja, besoknya bapak-bapak binasa dengan harta tersebut. Mau? Siapa yang mau daftar sini? Dikasih 10 miliar, tapi besok udah nggak hidup lagi, mati. Kan orang berpikir 10 miliarnya menggiurkan, tapi buat apa kalau habis itu besoknya kita hancur ya dengan keadaan hina. Nah, ini para jemaah sekalian yang berbahagia, bahwa membuat kita berpikir bahwa kehidupan dunia ini bukan berarti tidak boleh. Kehidupan dunia ini bukan berarti dilarang, tapi hendaknya itu buat sebuah manfaat, buat menyelamatkan kita, bukan buat mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kita punya uang banyak tapi ternyata dengan cara yang haram? Buat apa kita punya uang banyak kalau ternyata itu ujung-ujungnya adalah membinasakan kita? Kita lupa hanya untuk sebuah kesenangan sementara, kita halalkan berbagai macam cara. Nah, para jemaah sekalian yang berbahagia, hendaknya kita takut terhadap murka Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada kecenderungan keinginan kita terhadap dunia yang berlebihan. Nah, kemudian yang sedang menceritakan siapa ini sebenarnya? Memang sih orang bilang ini bukan lagi bicarain masalah bencana. Surat Al-Baqarah 266 yang berbicara tentang api panas yang membakar ini bukan lagi konteks sedang berbicara azab, tapi lagi bicara tentang perumpamaan kesenangan dunia. Betul. Tapi siapa yang lagi dibicarakan dalam ayat ini? Bahwasanya orang yang punya kebun berlimpah lalu kemudian dibinasakan dalam sekejap. Kalau kita lihat dalam ayat yang lain ternyata berkaitan berjamaah. Ya, berkaitan. Memang konteksnya di dalam 266 surat Al-Baqarah sedang membuat sebuah perumpamaan, tapi yang sedang dibuat perumpamaan ini adalah sebuah kejadian nyata, bukan fiktif, yaitu disebutkan dalam surat Al-Kahfi, yang disebutkan dalam surat Al-Qalam, di mana kalau kita lihat pelajarannya adalah sama, bahwa Allah tidak menghendaki adanya orang memiliki kekuasaan, adanya orang memiliki kekayaan, tapi membuat dia menjadi sombong, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian melakukan perbuatan zalim. Tapi kalau dia kaya, dia memiliki kekuasaan, membuat dia semakin tawadu, bermanfaat, menolong banyak orang, itu adalah sangat terpuji sekali. Ini para jemaah sekalian yang berbahagia. Jadi bagaimana kita mensikapi fenomena alam yang terjadi belakangan ini, yang diantaranya menimpa salah satu di negeri kita, di dunia ini adanya sebuah kota yang terbakar oleh api angin panas yang sangat dahsyat sekali. Mengingatkan kita ini sangat dahsyat sekali, tidak biasa seakan-akan. Tapi kita ngomongin seperti ini bukan kita lagi bukannya empati ya, bukannya simpati, malah mencaci syukur, mampus ya. Kita nggak sebenarnya tidak terlepas dari hal itu semua. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengambil pelajaran darinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, menjaga kita, melindungi kita, negeri kita agar menjadi aman insyaallah. Ini barangkali para jemaah tadabbur kita pada pagi hari ini mengingatkan kita tentang kehidupan di dunia ini, bagaimana harusnya kita kejar agar kita mendapatkan manfaat, bukan mendapatkan kesengsaraan. Barangkali ada yang mau didiskusikan terkait tentang fenomena alam yang terjadi. Ada apa, Bu? Kalau hujan terus menjelang Imlek, kira-kira ini apa nih, Pak? Fenomena alam apa bencana apa biasa? Musim hujan biasa emang setiap mau Imlek musim hujan. Ada bandeng pada ke Rogelong tuh, tumpah bandeng. Baik, ya silakan Pak Haji. Ya, mau tanya nih mengenai kasus Amerika ya, jelas. Itu bagi kita umat Islam itu apakah tadi yang disebut pembelajaran atau tadi tapi tidak boleh mengutuk namanya. Nah kalau kita lihat kita pelajari latar belakangnya itu kan dikaitkan lah, misalnya seperti Trump kalau presiden Amerika yang akan dilantik lusa ini mengatakan bahwa
kalau Hamas tidak mau damai dengan Israel, tidak mau berkata sendera, maka akan dibikin seperti neraka. Hamas. Nah juga sebelumnya pada bulan lalu juga ternyata ada di satu YouTube yang mengatakan bahwa para artis, aktor, pembuat film di Hollywood itu membuat deklarasi dalam satu pertemuan bahwa kota apa namanya ini adalah kota tanpa Tuhan. Masya Allah. Jadi mereka mengatakan bahwa ini diciptakan bukan Tuhan yang menciptakan. Nah, apakah itu kemudian itu ada hubungannya? Azab dari Allah karena dari sebuah kesombongan, ya semacam. Ini kan kita perlu pelajari. Iya. Jadi kalau kita lihat dari apa pelajaran yang kita ambil, jadi yang tidak diperbolehkan itu adalah mengutuknya. Cukuplah Allah yang mengutuknya. Kalau memang itu sebuah azab, kita diperintahkan untuk mengambil pelajaran. Apa pelajarannya? Mungkin tadi yang disampaikan Pak Haji. Mungkin sebabkan karena ada apa statementnya kayak begitu. Allah Subhanahu Wa Taala murka, lalu kemudian kita mengambil pelajaran. Tujuan itu diceritakan bukan untuk mengutuk dan akhirnya secara kemanusiaan berjamaah, kan ada rakyatnya yang terkena juga, bahkan ada artis Indonesia di sana ada juga katanya. Ya secara empati, secara simpati itu kita tetap ya secara kemanusiaan kita menaruh kasihan ya, tapi secara pelajaran patut juga kita sampaikan bahwa hati-hati dalam bersikap, karena ternyata para jemaah mirip dengan yang diceritakan dalam Al-Quran. Mau bagaimana juga itu disebutkan kisahnya dalam Al-Quran. Itu dalam surat Al-Kahfi itu akhirnya dihancurkan kebun seseorang itu karena mirip dengan kesombongan itu. Ya, di dalam surat Al-Qalam juga sama, mirip dengan kesombongan itu. Jadi pada zaman kesombongan itu adalah pakaian Allah. Kesombongan itu hanya milik Allah, tidak boleh ada yang lain memakainya. Hanya Dia yang terpantas, tapi direbut oleh manusia. Dia sampaikan seperti itu. Kalau berakhir dengan sebuah sebuah hukuman, ya itu adalah pelajaran. Dalam konteks kita membahasnya adalah sebuah pelajaran, bukan sebuah kutukan, mengutuk ya. Cukup Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan pelajaran tersebut, kutukan tersebut, itu hukuman tersebut, jika memang benar itu adalah sebuah azab atau hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita mengambil pelajarannya buat kita dan juga buat mereka, dan juga buat yang lainnya, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasanya jadi bagaimana Pak ya? Di satu sisi kita mau ngambil pelajaran, di sisi lain kita bukannya sedang menghina, mengutuk sampai kemudian kita ikut-ikutan, ya, seakan-akan kita lah yang berhak untuk menghukum mereka. Biarkan, dzarni wa man khalaqtu wahida, itu urusan aku yang menciptakan sendirian, aku juga yang akan mengambil keputusan. Jadi para jemaah sekalian, terjadi juga di zaman berkali-kali memang di dalam sejarah di mana penguasa itu berbuat kezaliman melampaui batas, tapi di waktu yang sama belum dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kemudian jangan menjadikan itu adalah sebagai pembenaran. Mana Allah Subhanahu Wa Taala? Belum, tungguin aja sampai waktunya nanti kezaliman itu melampaui batas, Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan hukumannya. Ya, seperti sebelumnya mungkin kenapa itu sampai dihancurkan itu Palestina, kok belum turun juga. Itu serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang maha kuasa. Seperti Ashabul Ukhdud umpamanya, satu kampung itu dibinasakan. Yang beriman di persimpangan ditanya, kamu beriman? Kalau beriman ditaruh di sebuah kuali, sebuah yang itu ada air mendidih, dicemplungin langsung mati. Itu kan kezalimannya berjalan terus-menerus, belum ditimpakan, nanti tinggal menunggu waktunya. Tapi diberikan kesempatan untuk dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan setelah dihancurkan
di dunia ini masih ada kesempatan berjamaah. Masih ada kesempatan meskipun sudah dihancurkan. Allah mengatakan kadzalikal adzab wal adzabul akhirati akbar. Kalau yang kita saksikan itu adalah sudah menyakitkan, itu adalah sebuah azab, maka azab di akhirat nanti lebih besar. Tapi sekarang masih bisa kembali. Qalu laula tusabbihun. Kenapa kalian tidak mengingat Allah kemarin, tidak bertasbih? Lalu kemudian inna kunna zalimin, dia menyesal. Kemudian dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dengan hukuman tersebut mereka kembali kepada Allah. Masih bisa berjamaah di dunia ini. Daripada azab itu adalah nanti azab akhirat, udah tidak ada kesempatan lagi untuk kembali memperbaiki diri. Jadi dalam perspektif ini kita lihat itu adalah kebaikan dari Allah. Kalau tidak dengan cara seperti itu, mereka tidak menyadari kesalahannya, maka ujungnya adalah, akhirnya adalah kebaikan pula dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun kelihatannya itu adalah sebuah kekejaman, sebuah bencana. Jadi jangan sampai kehilangan kita mengambil mengambil pelajaran dari kisah yang kita saksikan tersebut. Baik para jemaah, tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan. Jadi mengambil pelajaran, mengkaitkan dengan satu peristiwa dengan cerita tersebut itu boleh atau tidak? Boleh ambil pelajaran itu. Karena biar bagaimanapun kita nggak boleh juga menafikan. Murni itu adalah hukum alam, tidak ada, Allah bukan Allah menghendaki sebagai azab. Tidak boleh juga kita menghukumi itu bukan azab. Kembalikan kepada Allah, cuma kita mengambil pelajaran bahwa ada sebabnya, pasti kesalahan-kesalahan yang fatal yang dilakukan sehingga hukumannya itu, bencananya itu pun sangat dahsyat, tidak seperti biasanya. Ya, baik para jemaah, demikian barangkali mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita sebagai pengingat kita. Kita cukupkan dengan doa. Allahumma rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ya rahman ya rahim bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina. Rabbi ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina. Rabbi ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.